Halo, selamat datang di part kedua ya di visual novel KKN di Desa Penari. Mari kita lanjut ke versi Nur ya. Kemarin kan kita sudah masuk ke versi Widya, sekarang ke versi Nur. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, di versi Nur ini ada 5 chapter ya. Nah, jadi sudah pasti kita akan mulai dari chapter pertama. Ayo. Nur, dari tadi di telepon kok diangkat sih? Kok diangkat ini mungkin dia lupa ngetik enggak. Nur, dari tadi di telepon kok enggak diangkat sih? Iya maaf yuk, tadi ketiduran aku. Ya udah nanti aku jemput ya. Harus segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan, hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Atau orang lebih mengenalnya dengan KKN, kuliah kerja nyata. Malam ini, Ayu teman sefakultasnya baru saja membicarakan tentang rencananya, bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk melaksanakan KKN mereka. Dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini. Karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wait, di mana? Di rumah Nur. Gimana sudah dapat tempat KKN-nya? Nanti malam, Wet, aku berangkat sama Ayu, doakan ya. Nggih, semoga di ACC ya. Amin. Detik demi detik berputar tanpa terasa, malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Dalam hati mungkin itu adalah Mas Ilham, kakaknya Ayu. Ayo berangkat. Mereka pun akhirnya berangkat memulai perjalanan ke desa tersebut. Jauh gak yuk? Paling 4-6 jam tergantung ngebut atau enggak. Yang jelas desanya bagus, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan atau timur. Ngetan mungkin ya. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah Ngetan, salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat akan menempuh pendidikannya sebagai santriwati, mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan malam ini belum pernah Nur merasa tidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu tanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuan kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil, untuk mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak mengambil spekulasi apapun. Ada teman yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan, desa ini ada di dalam hutan. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Hutan D bla 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 disensor
Tidak beberapa lama nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Itu orang desanya. Masuknya harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk pertanda iya mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat. Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak terata, membuat Nur harus memegang jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana-sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun. Nur melihat sosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Terlihat matanya tajam dengan paras elok nan cantik. Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihat dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berbau kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum menyambut tangannya. Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Ini Pak Prabu. Saya Prabu, saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai kegiatannya KKN. Tolonglah Mas, dibantu adikku. Gak bisa Ham. Begini loh Pak, maaf saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh, tolong Pak. Berapa yang KKN nanti Dek? 6 Pak. Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Ini visual novelnya agak berantakan ya, sedikit. Ini seharusnya Ayu sudah berbicara seperti ini. Harusnya ini seperti apa namanya? Gua nggak tahu nama sebutannya. Di sana ia sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai. Jadi terfikirkan mungkin sumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak. Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu. Serta tanduk kerbau mata merah, mata mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Ayo pulang yuk. Kenapa sih Nur, kok buru-buru banget? Kasihan Mas Ilham, nungguin dari tadi. Ya udah ayo. Akhirnya mereka pun pulang meninggalkan desa tersebut. Nur, ajak si Bima sama Widya sama kenalanku Keting. Ngapain sih ngajak Bima? Biar rame, kan sudah kenal lama. Kenapa bukan kamu aja yang ngajak? Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama kan? Pokoknya ajak anak itu ya. Ya udah ya. Widya tidak telepon dulu, biar cepat dibuatkan proposalnya. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya, bisa gawat kalau sampai kamu sudah buat daftarnya. Mumpung kita udah punya tempat KKN-nya, pelan. Mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya. Nah ini harusnya si Nur ini tidak ngomong begini nih. Ini bikin kita yang baca bingung. Mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Iklan dulu. Kita lanjut. Siang itu Nur melihat Widya dan Ayu. Di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan sebuah broker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak pun sudah setuju. Termasuk Widya yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar.
karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama. Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil Alf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya Widya memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Mereka pun akhirnya berangkat menuju desa tersebut. Tepat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil Elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur. Dari dalam mobil, Nur terlihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak mobil, membuat semua yang di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan. Dari bibirnya Nur melihat ia berucap, "Jangan berangkat, nak." Suaranya terdengar familiar seperti suara wanita tua. Beberapa waktu berlalu, sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. "Itu orang dari desanya yang jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis. Pohon besar dan gelap, dengan kabut di sana-sini, terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium menyengat hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan di samping jalan, terlihat seorang wanita melenggak-lenggokkan lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak. Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah mereka di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakan, "Pak, kok desanya jauh sekali ya?" "Pelosok dari mana sih, Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit. Nur hanya melihat saja, ia tidak mau mengatakan apapun. Termasuk wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan. Sebagai tamu, Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh, sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya hanya Nur yang melihat. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak keberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. Ini typingnya gimana? "Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu tadi, gak sampai setengah jam." Nur masih melihat alih-alih menengahi. Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." "Alah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga, apalagi. Yuk, gak ada desa lain selagi.
di sekitar sini. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir. Meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing, pertanda apa yang sudah menunggu? Oke, jadi versi Nur hanya sebatas itu ya. Hanya sampai tadi gitu. Oke, kita ngecek karakternya. Apakah kita sudah menjumpai semuanya atau belum? Setahu gue nggak sesingkat itu deh. Atau mungkin ada visual novel lanjutannya mungkin ya, nggak tahu ya. Kalau Laki Tua udah Mbah Buyut udah. Kang Cilok ini belum nongol nih kayaknya. Kang Cilok bisa dicek nggak orangnya kayak gimana? Kang Cilok nih, oh iya ini belum ketemu loh. Dan pas kita main versi Nur juga tidak ada pilihan storyline kan, jadi kita cuma next doang. Cuman kita nggak ketemu sama dia ini. Yang jelas tadi setelah iklan ya selesai. Chapternya cuma sampai chapter 5. Coba kita cek kembali, kita pastikan versi Nurnya. Kita buka. Kalaupun sampai segitu aja ya berarti ini singkat banget videonya ini. Karena gue berharap versi Nurnya itu menutup semua cerita yang ada gitu. Jadi gue kira di versi Nur ini cerita sampai habis, ternyata nggak sampai habis. Yang gue tahu nggak begitu ceritanya akhirnya. Masih ada lanjutannya lagi, maksud gue bukan akhirnya begitu. Masih ada lanjutannya lagi, cuma di sini nggak diceritain, nggak tahu kenapa. Mungkin developernya capek ngetik kali. Karena gue lihat tadi di akhir-akhir di banyak typo di versi Nur. Dan juga banyak kayak nama Nur atau nama orangnya itu harusnya tidak ada di situ, nggak dipasang di situ, tapi dipasang di situ. Jadi seakan-akan si Nurnya bukan ngedabing, apa namanya sih, narator, ngenarasiin kejadian itu gitu. Orangnya ya gitulah pokoknya. Ya berarti ini videonya sampai sini dulu ya. Ternyata nggak nyampe setengah jam, beda sama versi Widya kemarin. Sampai setengah jam, ini cuma sekitar 20 menitan. Jadi makasih banget teman-teman yang udah mau hangout sama gua sekitar 20 menitan ini. Sampai detik ini kalian masih nonton, masih dengerin, kalian luar biasa, kalian hebat. Karena gue membosankan, ngebaca teksnya juga masih belepotan, nggak bagus. Jadi ya udah, makasih aja. Di IG nggak bisa subscribe, tapi kalau mau follow aja. Kalau di YouTube ini kan di IG sama di YouTube. Kalau kalian nontonnya dari YouTube, like, kalau nggak suka klik dislike. Kalau kalian nggak mau ketinggalan dari gua, konten-konten gua, bisa di subscribe aja. Jadi kalian nggak bakal miss sedikit pun dari konten gua. Ya udah, gitu aja ya. See you.